kembali ya di dalam kelas pada malam hari ini. Oke, sebentar ya. Oke, saya tes dulu ya. Apakah suara saya jelas ya, Pak Richard? Jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi kita sudah masuk di dalam perjanjian baru ya. Jadi minggu lalu kita sudah selesai perjanjian lama. Kita juga sedikit pengantar di dalam perjanjian lama menuju perjanjian baru, ada masa intertestamen, dan kita sudah melihat bagaimana Allah bekerja di dalam masa persiapan ya, yang cukup panjang, bukan cukup panjang lah ya, yang panjang sekali ya, itu sekitar 400 tahun ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah berhenti bekerja di dalam diam, kelihatan diam, tetapi sebenarnya Allah sedang bekerja. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita juga semestinya harus tetap ya bekerja ya dalam kondisi bagaimana ada kesempatan kita mesti tetap bekerja ya melayani Tuhan ya dalam panggilan kita masing-masing. Oke, nah hari ini kita akan masuk di dalam perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru itu dibuka dengan kitab ini ya, Injil, ya, Gospel, kitab Injil atau Gospel. Baik ya, saya mulai share screen ya. Oke, sudah muncul ya, saya besarkan dulu. Ya, baik. Jadi di dalam perjanjian baru itu dimulai dengan Injil ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Injil sinoptik ya, the synoptic gospel, Injil sinoptik. Nah, apa itu Injil sinoptik? Nanti kita akan lihat. Nah, untuk pembahasan kitab ini ya, perjanjian baru, saya akan mulai dengan the synoptic gospels. Nah, ini akan bukan hanya satu pertemuan, tetapi ini saya akan buat cukup panjang ya pertemuannya, beberapa seri. Nah, kita akan membahas satu persatu berkaitan dengan synoptic gospel ini. Ya. Kemudian nanti kita baru akan lanjutkan ya. Setelah Synoptic Gospel, nanti kita akan lanjutkan berikutnya. Nah, kita sekarang lihat dulu ya. Hari ini kita akan membahas bersama berkaitan lebih ke arah pendahuluan ya. Pendahuluan di dalam kita membahas Injil Sinoptik ya, pendahuluannya. Nah, kita akan sama-sama lihat apa yang di dalam dimaksud dengan Injil sinoptik ya, Injil sinoptik. Jadi di dalam perjanjian baru kita akan menemukan seperti saya katakan tadi ada 4 kitab Injil ya. Kenapa disebut Injil? Injil itu good news, kabar baik. Nah, itu memberitakan tentang kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Injil di dalam 4 kitab itu yaitu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini adalah 4 kitab Injil ya. Nah, 4 kitab Injil semuanya bicara tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, 4 ini maka dinamakan kitab Injil. Ya, memberitakan tentang keselamatan, rancangan keselamatan, rencana keselamatan, dan karya keselamatan yang Allah genapi melalui Yesus Kristus di dalam kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Nah, di sini kita lihat bersama-sama, ini ada 4 kitab Injil, maka kitab Injil ini biasa dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu adalah Injil sinoptik, ya, Injil sinoptik. Nah, Injil sinoptik itu yang mana? Nah, Injil sinoptik itu sebenarnya berkaitan dengan, kalau ini bahasa Greek ya, Greka itu ya. Nah, itu ada opsis dan sin ya, opsis dan sin. Jadi seeing together begitu kira-kira ya. Jadi melihat dengan satu pemandangan yang sama, melihat bersama gitu ya, sinoptik. Jadi dia banyak sekali hal-hal yang sama di dalamnya sehingga dikatakan bahwa Injil itu namanya memiliki satu pemandangan yang sama, mencatat satu event-event yang sama berkaitan dengan Kristus ya, dengan Kristus yang hadir dalam inkarnasinya. Nah, itu Injil sinoptik. Nah, di dalam hal ini Injil sinoptik itu 3 Injil itu disebut dengan Injil sinoptik. Ya, jadi kitab Injil dibagi menjadi 2. Yang satu adalah Injil sinoptik, yang satu adalah Injil Yohanes ya, masih dipisahkan sendiri Yohanes ya. Karena Yohanes tidak termasuk yang bukan sinoptik maksudnya ya. Jadi Yohanes sendiri. Nah, kita lihat di sini ya, berarti
kita boleh berkata bahwa ini di dalam Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, ini mereka itu melihat secara bersama, itu mereka lihat ada banyak kisah yang di sana dicatat itu ditemukan itu sama. Ya, bahkan boleh dikatakan itu secara kronologi mereka ada kesamaan di sana. Dan kisahnya sama, ada kutipan yang diambil itu di dalam perjanjian lama pun sama. Kemudian mereka beberapa itu kalimat itu pun sama, gitu ya. Jadi ini sinopsis ya, sinoptik gitu ya. Nah, jadi kita sekarang boleh melihat bahwa Injil sinoptik itu berarti ada kesamaan di dalam mereka memberitakan atau mencatat ya peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan, kemudian kematian dan kebangkitan Kristus. Itu Injil sinoptik. Dan mereka adalah Injil itu adalah Matius, Markus, dan Lukas. Ya, jadi kita sekarang sudah boleh tahu sekarang sinoptik berarti sama ya, di sini berarti ada beberapa hal sama. Apakah semua sama? Ya. Nah, bagaimana kesamaannya dalam hal seperti apa? Jadi kita akan lihat sama-sama ya. Nah, kemudian kalau Yohanes ini terpisah ya. Jadi nanti kita akan membahas dulu Injil sinoptik di Matius, Markus, Lukas di dalam seri Injil sinoptik ini. Lalu setelah itu baru nanti Yohanes kita bicara sendiri. Yohanes sendiri kita akan bahas ya, khusus untuk Injil Yohanes. Nah, sekarang kita akan sama-sama. Kalau kita sudah melihat, sekarang kita lihat sendiri ya, Matius, Markus, Lukas mereka boleh menceritakan beberapa event yang sama. Sekarang kita melihat lagi penulisnya ya, supaya kita juga tahu ini ya. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Injil Matius itu ditulis oleh Matius. Matius yang mana? Matius si pemungut cukai, yaitu murid Yesus. Ya, jadi Injil Matius ditulis oleh Matius. Ini si pemungut cukai menjadi murid Yesus ya, tax collector gitu ya, Injil Matius. Kemudian kita lihat lagi kalau Injil Markus itu ditulis oleh Yohanes Markus, ya John Mark gitu ya, Yohanes Markus. Siapa? Dia adalah rekan dekat Rasul Petrus. Dia adalah sepupu Barnabas. Jadi kita kalau lihat sepupu Barnabas, kita pernah lihat peristiwa Rasul Paulus itu ya, yang marah kepada si Yohanes Markus ya. Ya, kemudian tidak mau ajak dia, kemudian akhirnya Barnabas yang menemani. Nah, kita bisa lihat ini si Yohanes Markus ini yang menulis Injil Markus gitu ya. Tapi pada akhirnya Paulus juga boleh mengkonfirmasi dan dia boleh melihat atau memberikan satu konfirmasi bahwa pelayanan Yohanes Markus itu penting bagiku. Pelayanan Yohanes Markus itu penting bagiku. Ya, ini Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus. Nah, kemudian ada yang melihat ini ya, kalau kita lihat nanti di Injil Markus ini ditulis ya, ada waktu peristiwa di mana pada saat penangkapan Kristus itu ya di Taman Getsemani, ada yang kemudian seorang anak muda yang kemudian lari, kemudian ya pakaiannya itu kemudian ini ya kayak terlepas begitu ya. Itu adalah si Yohanes Markus. Itu menurut beberapa penafsir di dalam tafsir mereka melihat ini anak muda itu adalah Yohanes Markus karena dia melihat peristiwa itu ya. Jadi jelas dia ada di sana. Karena seluruh kitab Injil itu ditulis itu adalah ada saksi mata dan dia melihat kejadian di sana. Dan kemudian ia boleh menuliskannya. Gitu ya, atau dia mendapatkan juga ini ya informasi dari saksi mata ya yang ada di sana dia menuliskan. Jadi seperti di dalam perjanjian lama itu ada penulis-penulis gitu ya yang menuliskan surat gitu ya. Kalau kita sekarang bilangnya adalah sekretaris lah gitu ya. Nah, oleh sebab itu nanti kita lihat kalau di dalam Injil Lukas gitu ya. Injil Lukas ini siapa? Nah, Lukas ini dia rekan pelayanan Rasul Paulus ya, ditulis oleh Lukas. Ya, dia seorang tabib ya. Nanti juga dia yang menulis di dalam kisah para rasul. Nah, kita lihat bersama-sama kalau Lukas dia tahu dari mana tentang ini Lukas ya. Jadi dia boleh melihat ya apa namanya satu penulisan di dalam Injil itu kita boleh lihat dia ada kaitannya di sini ya. Nanti dari mana dia melihat karena ini semuanya ini memiliki satu kemiripan dan kita bisa lihat ada satu yang kita maksudnya yang para teolog dia boleh pegang bahwa di antara tiga ini karena mereka banyak sekali ada kemiripan di dalamnya, maka ada salah satu yang menjadi sumbernya. Ada salah satu yang menjadi sumbernya, ya.
Nah, mana yang menjadi sumbernya? Nah, ini adalah yang paling dipakai, yang paling dipegang itu di dalam pemahaman atau penafsiran yang ada, yang dipegang itu adalah Injil Markus ya. Jadi Injil Markus itu dipakai sebagai Injil yang paling tua di dalam kitab Injil, sehingga dia menjadi patokan bagi Injil-Injil yang lain, sehingga mereka juga bisa mengutip dari Injil Markus ya. Jadi Matius bisa mengutip dari memakai sumbernya dari Markus, Lukas juga memakai sumbernya dari Markus, gitu ya. Oke, kira ini berkaitan dengan penulis Injil sinoptik ya. Jadi memang sumbernya adalah dari mana? Dari yang Injil yang pertama kali ditulis tentunya yang menjadi sumber mereka. Nah, dalam hal ini disepakati adalah Injil Markus itu menjadi sumber yang tertua, sehingga yang lain Matius bisa juga memakai Injil Markus dan juga Injil Lukas, gitu ya. Oke, ini berkaitan dengan penulis daripada Injil sinoptik. Jadi ada 3 orang ini ya, Matius, Yohanes, Markus, dan juga si Lukas. Ya. Oke, kita sekarang lanjut lagi berkaitan dengan kalau ini berikutnya. Nah, ini penanggalan ya. Jadi kita perlu tahu kira-kira adalah waktu penanggalan penulisan. Nah, ini kan secara keseluruhan ya, timeline ini saya biasa selalu memberikan timeline seperti waktu di dalam kitab para nabi ya. Jadi nabi, the prophet itu juga ada timeline, ada waktu-waktu gini ya. Jadi ini di dalam perjanjian baru juga ada penulisan di dalam kitab-kitabnya. Nah, jadi kira-kira di sini ya, ini Markus, ini Matius, nah ini Lukas ya. Jadi perhatikan Markus menjadi sumbernya karena dipandang ya di dalam ini apa namanya penemuan, ini berarti penemuan di dalam kitab-kitab itu ya, para teolog mereka melihat Markus ditemukan sebagai kitab yang paling tua, sehingga ini menjadi sumber bagi Matius dan Lukas ya. Jadi di sini ya, kira-kira tahunnya adalah kalau kita boleh lihat ini Injil sinoptik itu ditulis sebelum kitab Yohanes. Jadi Yohanes itu menjadi kitab yang paling terakhir secara urutan waktu itu ditulis. Yohanes itu terakhir, setelah itu baru Revelation atau Wahyu ya. Nah, jadi di sini secara kronologi Yohanes memang yang paling terakhir ya. Jadi Injil sinoptik semuanya ditulis terlebih dahulu, kira-kira ya ini sekitar 20 sampai 30 tahun setelah masa kematian dan kebangkitan Kristus, atau boleh dikatakan setelah Kristus naik ke surga ya. Nah, jadi di sana kira-kira ya di tahun sebelum 70 ini ya, kalau kita lihat masa pelayanan Kristus di dunia ini sekitar 33 tahun misal kita bulatkan begitu, sekitar ya berarti kalau 20-30 tahun ambil 30 ya 60 tahun sekian ya, tahun 60 sekian itu ditulis. Ini dari masa penanggalan. Jadi kita bisa lihat Markus yang pertama kali, kemudian Matius itu menulis karena sudah ada pada saat itu, karena mereka juga di dalam satu masa yang tidak terlalu jauh, ini bisa menjadi sumber. Karena pada saat mereka mengambil, dan kita boleh melihat itu apa yang tercatat di dalam Matius, Lukas itu banyak sekali, itu satu catatan yang sangat sama ya dengan Injil Markus ya. Oke, kira-kira ini demikian untuk berkaitan dengan waktu penulisan. Nah, sekali lagi waktu kita melihat hal ini penanggalan itu membuat kita jelas ya. Kita boleh membuat kita jelas bagaimana ini Tuhan boleh berkarya itu melalui setiap hamba-hambanya. Kalau dalam perjanjian baru kita boleh lihat ini adalah para rasul ya, para rasul. Oke ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan ini mengenai penanggalan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita akan lihat ya, hari ini kita akan lihat persamaannya. Kita akan lihat bersama-sama ini persamaan di dalam Injil sinoptik. Ya, persamaan di dalam Injil sinoptik. Ini jadi ini ada gambar yang saya kira saya tampilkan, ini cukup memberikan satu gambaran bagi kita ya. Jadi ini saya tadi lihat ya, saya kasih tahu samanya apakah 100% sama. Nah, terus bagaimana kira-kira ini hanya jumlah yang coba dibawakan ya, jumlahnya itu ya kurang lebih lah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini di sini kalau kita lihat bersama-sama kesamaannya, kalau Injil sinoptik berarti kan ini yang ungu ya, Markus, kemudian ini Lukas dan Matius ya. Ini istilahnya adalah triple tradition ya, tradisi daripada gereja mula-mula. Bagaimana gereja juga dalam penulisannya ini ada 3 kontennya ya, isinya di dalamnya itu beritanya itu
kira-kira begini ya, yang warna apa ini ungu ya, Markus di sini ya, di 76%, yang di sini 41%, di sini 46% ya. Nah, jadi kita lihat nanti kalau dibandingkan ya dengan ini, misalnya yang merah ini berarti ini Markus dengan Matius ya, Mark and Matius ya, di sini ada. Nah, ini yang merah ya. Kemudian kalau yang ini oranye ini adalah perbandingannya Markus dengan Lukas gitu ya. Nah, kemudian nanti yang biru ini yang ada di dalam ya, double tradition berarti hanya di sini ya. Yang ini di sini. Oke ya. Ini adalah Lukas dan Matius. Kemudian masing-masing ada uniknya. Unik Markus apa, unik Lukas apa, unik daripada Matius apa. Nah, jadi pada hari ini di dalam pendahuluan kita akan bersama-sama melihat tadi kira-kira Injil sinoptik seperti apa. Lalu kita akan melihat bersama-sama berkaitan dengan ini ya, persamaannya itu seperti apa. Nah, nanti untuk perbedaan dan kemudian keunikannya itu nanti kita akan bahas ya di dalam minggu yang akan datang ya. Kita akan lihat hari ini di dalam persamaannya, kemudian kita akan melihat melalui persamaan ini apa yang kita bisa pelajari ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat. Nah, waktu kita lihat hal seperti ini itu kita akan melihat bahwa di dalam kitab yang Tuhan nyatakan ya pertama kali dalam perjanjian baru yang dinyatakan di dalam kitab Injil yaitu Good News, kita boleh lihat bahwa Allah berkarya sedemikian rupa ya, sedemikian rupa melalui banyak penulis. Untuk Injil saja itu Tuhan pakai 4 penulis, tapi di dalam 4 penulis itu dibagi 2 ya, yang 3 itu Tuhan bentuk sedemikian rupa itu kitab Injil itu sehingga di dalamnya itu ada satu ini ya, apa namanya ini, istilahnya apa, persentase perbandingan itu apa, komposisi ya, komposisi yang kita bisa lihat masing-masing di dalamnya itu ada unsur yang menurut saya ini sangat indah, kuat, juga saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga ketika bagaimana Markus kemudian menulis, kemudian ada lagi Lukas itu menulis, kemudian Matius itu menulis, maka di sananya kita bisa lihat bahwa semua penulisannya itu ada satu apa ya, satu konsistensi ya di dalam penulisan mereka, di dalam berita yang mereka sampaikan menjadi saksi. Sekali lagi ya, menjadi saksi. Nah, ini Injil berarti ketika Kristus datang ke tengah dunia ini, dia boleh menggenapkan karya keselamatan. Setelah Tuhan tuntaskan karya keselamatan itu, Tuhan memberikan perintah, ya, beritakan Injil kan gitu ya. Jadikanlah semua bangsa murid yang menjadi saksiku gitu ya. Dari mana? Mereka mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini menjadi saksi. Nah, saksi ini penting ya. Di dalam saksi itu harus ada 2 sampai 3 orang gitu kira-kira ya yang boleh menyaksikan, sehingga itu menjadi satu hal yang kuat, menjadi satu hal yang sah, menjadi satu hal yang tidak bisa lagi kemudian kita kata oh ini tak benar ya. Jadi menjadi satu kebenaran. Nah, kita lihat ini unik ya. Allah itu adalah kebenaran. Sebenarnya ya kalau sudah benar, ya sebenarnya tidak perlu bukti apa-apa lagi, betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau misalnya kita mengatakan kenapa ini tembok ini ya, misalnya kita mengatakan kenapa tembok ini warnanya putih misalnya ya, kenapa tembok ini warnanya putih, misalnya kalimatnya seperti itu. Jawabannya apa? Wah, mungkin macam-macam. Ada orang menjawab, oh ya karena itu dipakai cat ya, catnya dikasih cat jadi warnanya putih gitu ya. Iya, kenapa dikasih cat kok warnanya putih gitu loh. Kenapa catnya enggak yang lain? Nah, ada yang mungkin menjelaskan dengan macam-macam lagi caranya. Nah, kemudian satu kali ya, itu ada seorang dosen saya juga ya, dia mengatakan sebenarnya sederhana. Kalau misalnya mau mengatakan kenapa ini tembok warna putih, sebenarnya cukup mengatakan ya karena memang itu warnanya putih, selesai. Karena memang itu putih, nama ini putih ya. Kebenaran mestinya tidak perlu terlalu bagaimana gitu. Memang dia benar bagaimanapun ya, itu dia adalah kebenaran pada dirinya sendiri. Ya, tapi kita lihat ya bagaimana Allah ya itu boleh menyatakan sesuatu ya. Maksudnya ini satu di dalam sejarah ya, khususnya di dalam penulisan kitab Injil ini ya. Kita boleh menyatakan juga Allah boleh memakai ya manusia itu sebagai satu ini ya, apa namanya, rekan kerja, dan melaluinya juga ya Tuhan yang telah memberikan itu sebuah apa ya, sebuah patokan standar ya. Ketika Kristus datang, Tuhan mengatakan bahwa
ya panggil 2 atau 3 orang saksi lah, supaya itu bisa menguatkan ya. Nah ini ternyata ada di dalam kitab Injil gitu ya, sehingga kita boleh lihat ya, di dalam kitab Injil sebenarnya saksi-saksi 4 kitab Injil itu kan sudah cukup kuat ya. Ada Injil, tambah lagi Yohanes ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, kan sebenarnya sudah cukup kuat, semua sudah. Nah tetapi secara khusus kenapa Tuhan itu kasih 3 saja, enggak 4. Ini ya, karena kita mikir ya, kita kemarin sudah belajar ya dari sebelumnya. Dari perjanjian lama kita belajar ya, dari waktu di masa intertestamennya. Kenapa ya ada peristiwa sejarah, kita nggak lihat itu cuma event gitu. Kita nggak lihat itu cuma event ini cuma satu titik, satu ini, terus dan selesai. Tidak, kita harus lihat melalui sejarah ini Tuhan sedang mau berkarya apa. Tuhan sedang mau berkarya apa gitu loh. Nah kita lihat Tuhan memberikan hal ini sama. Ketika Tuhan memberikan kitab Injil ya kepada umatnya, kepada seluruh ini apa namanya umat pilihan Tuhan ya, kitab suci ini Tuhan berikan kepada mereka, maka Tuhan kasih 4. Tapi dalam 4 ini kenapa hanya 3 yang sinoptik? Kenapa 3 sinoptik? Ya karena cukup 3 atau 2 sampai 3 itu sudah cukup. Nggak perlu 4 itu ya, maksimal kan 3 gitu ya. Dan itu kita melihat di sana bahwa bagi saya melihat ini itu ada satu ya, sekali lagi kita bicara soal kedaulatan Allah ya. Kita bicara Allah menetapkan gitu ya. Secara menajamkan berarti Tuhan telah menetapkan itu ada 3 yang harus sinoptik gitu ya. Memang 3, bukan 2, bukan 4, 3. Nah, untuk apa? Ini untuk menunjukkan satu bahwa ini sudah sebuah kebenaran yang sah, nggak bisa lagi diganggu gugat. Injil itu adalah satu kabar baik dan Kristus datang di tengah dunia ini dan itu nggak bisa lagi disangkali. Mau bagaimanapun juga karena ini sudah cukup. Nah, jadi kadang kita lihat ya, apa yang dinyatakan kepada kita ya, wahyu Tuhan kepada kita. Sekali lagi kita lihat, ini bukan saja bicara soal banyak, tetapi sebenarnya orang sadar berapa banyak, kenapa enggak banyak sekali aja dinyatakan? Tidak. Tapi cukup, itu sudah penting ya, sudah cukup. Tuhan nyatakan cukup. Jadi Tuhan menyatakan kepada kita kehendaknya melalui kitab suci itu sudah cukup. Kita apa tahu semua tentang Allah? Kita saya mengatakan tahu semua tentang Allah ya tidak, tetapi cukup Tuhan dengan kitab suci kita cukup boleh mengenal Allah yang Allah mau kita kenal dia. Nah, itu namanya wahyu ya, yang khusus yang Tuhan berikan. Jadi cukup kitab suci cukup membawa kita boleh mengenal Allah ya, cukup. Nah, sampai orang bilang kalau gitu enggak bisa kita mengenal sampai setuntas-tuntas sampai semua gitu. Ya enggak bisa. Allah adalah creator. Kita ini creation. Ya, perbandingannya itu jauh sekali. Perbandingannya itu jauh sekali. Ya, sekali lagi kita melihat bagian ini antara creator dan creation. Ya, sama. Tapi di dalam sini kita bisa lihat khususnya kembali kepada Injil Tuhan ketika Allah boleh menyatakan mau ini kisahnya ya. Ini kita bicara ini kisah atau naratif. Bisa kita pakai secara akademis mungkin naratif ya, secara redemptive naratif ya. Redemptive naratif itu berarti ya ini karya penebusannya ya, yang dinarasikan gitu ya, yang nyata ya. Itu Tuhan mau itu dicatat di dalam Injil sinoptik ya, untuk boleh memberikan satu apa namanya keabsahan yang cukup ya, sehingga ini menjadi satu berita ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, khususnya kita sendiri yang dipilih menjadi anak-anak Tuhan ya, umat pilihan Tuhan, kita boleh ada kekuatan yang ini ya, satu keyakinan, confidence ya, confidence akan kebenaran yang final ya, yang mutlak yang Tuhan sudah boleh berikan di dalam Injil. Ya, jadi sehingga kita memberitakan Injil pun kita tidak perlu ada keraguan lagi ya, kita apa namanya dengan penuh iman kita boleh menyatakan tentang Kristus kepada banyak orang. Ya, ini kira-kira persamaan di dalam Injil sinoptik yang digambarkan mungkin ini ya, membantu kita mulai melihat dari ketiganya yang sama triple traditionnya itu seperti itu. Yang double traditionnya seperti ini ya, ada bagian tertentu. Ya, itu adalah sebuah gambaran yang boleh menolong kita. Jadi kita bisa waktu kita baca nanti di dalam Injil Matius, kita sudah lewat sih ya kalau dalam baca Alkitab, tapi tidak apa-apa kalau misalnya kita kembali lagi waktu kita membaca kita menemukan ya, oh ini ada sama di sini. Nah, itu kita ngerti, oh kenapa itu demikian. Ya, paling tidak dari timeline kita bisa melihat bahwa oh bisa sama karena pada saat itu Markus sudah ditulis duluan sehingga bisa menjadi sumber bagi yang lain, bagi Lukas dan Matius. Ya, jadi di sana ada setiap orang yang menulis di sana itu mereka boleh dipakai Tuhan ada menjadi saksi ya,
sehingga dia di sana boleh ada. Kalau mereka tidak langsung menjadi saksi, mereka penulis, mereka pasti ambil dari yang menjadi saksi. Artinya mereka ambil sumbernya yang lebih ini ya, sumber yang langsungnya. Jadi artinya mengutip gitulah ya, mengambil sumber dari sana. Ya, ini berkaitan dengan penulisan. Dan kita juga bisa lihat ya, kalau kita membaca di dalam kitab Injil, nah dengan demikian kita bisa tahu ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi sekarang kita baca ya kitab Injil. Waktu kita baca, kita perlu melihat ya referensi kepada yang lainnya. Jadi misalnya kita kalau baca kitab Markus, kita baca kitab Lukas, kita baca kitab ini ya Injil Sinoptik ini, berarti kita lihat ini ada ada referensi ke kitab lainnya enggak? Ya, misalnya mencatat satu peristiwa, kita bisa lihat oh ini ada di Markus, ada dicatat di Lukas, ada dicatat di sini. Jadi kita bisa lihat di sana sebagai sebuah perbandingan. Kita berkomparasi, ya. Nanti dilihat oh kesamaannya karena dia ada sinoptik, berarti dia pasti ada kaitannya. Entah itu dua kitab, entah itu tiga-tiganya, ya, berkaitan antara dua. Kalau dua kan bisa antara Markus dan Lukas, Markus dan Matius, atau Matius dan Lukas dan seterusnya. Kalau ketiga-tiganya kan berarti bisa dilihat. Nah, kita bisa lihat ke sana peristiwanya itu terjadi. Ya, nah ini salah satu menolong kita waktu kita baca kitab Injil sinoptik, kita bisa melihat di dalam tiga kitab itu sekaligus. Jadi ada tiga mata yang sama yang memandang, karena tadi bilang itu sinoptik, berarti ada tiga mata melihat bersama dalam pemandangan yang sama. Nah nanti kita juga bisa lihat kenapa kita perlu compare dalam kesamaan itu, karena nanti sebenarnya di bagian lain itu ada uniknya Markus, ada uniknya Matius, ada uniknya Lukas, ya. Dan kita boleh lihat di sana juga menemukan keindahan firman Tuhan, ya. Baik, sekarang saya lanjutkan berkaitan dengan ini ya, persamaan dalam Injil Sinoptik. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini saya coba lihat ini ya, ambil contoh saja ya. Kita melihatnya secara topikal lah ya, secara topikal tapi secara sistematik ya. Topikal kita hari ini kita tidak membuka ayat karena ini merupakan pendahuluan. Jadi saya ingin kita mempunyai satu gambaran secara total. Kira-kira apa sih yang sama? Kira-kira seperti apa? Jadi perbandingan ini saya kira cukup bisa membuat kita boleh melihat, dan kalau kita mau meneliti lebih lanjut silakan ya, meneliti lebih lanjut dari ini kita boleh lihat nanti ya, kejadian ini kita baca di dalam kitab Matius, kita bandingkan dengan Markus, kita bandingkan dengan Lukas gitu ya. Jadi kita bisa menemukan keindahan di sana. Nah, jadi di dalam pengaturannya kita boleh lihat ini beberapa topik atau beberapa peristiwa yang dicatat baik di dalam ketiganya maupun hanya yang ada dua ya, yang triple tradition ataupun yang double tradition. Jadi kita bisa lihat di sana diberikan contohnya ya. Ini sudah di-listkan. Misalnya adalah tentang baptis ya. The Baptist and Jesus Baptism ya. Jadi ini ada di tiga-tiganya ya, tiga-tiganya. Jadi kalau kita bisa lihat bagian ini berkaitan dengan ini kita lihat ya kehidupan, kemudian ada kematian, dan juga nanti kita bisa lihat ada kebangkitan gitu ya. Ini berkaitan dengan Injil. Ya, jadi kalau baptis dan the Baptist and Jesus Baptism ini ada di dalam ketiga-tiganya. Nah, lalu kita lihat apalagi yang ada di dalam ketiga-tiganya, triple tradition ini kita bisa lihat adalah temptation, ya, temptation. Kemudian kita bisa lihat ini dari ini temptation ini kan berarti percobaan ya, yang Tuhan Yesus alami itu dicatat di tiga-tiganya, ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas. Ya, ada di Matius, Markus, dan Lukas. Kemudian into Galilee berarti ya waktu masuk ke Galilea ya, masuk ke Galilea itu juga ada di sana dicatat peristiwanya. Jadi kita bisa lihat ya, ini berarti early ya di dalam kehidupan Kristus itu ya, waktu pelayanan ya, di dalam masa awal-awal pelayanan Kristus ini tiga-tiganya mencatat ya, di dalam tiga-tiganya itu mencatat ya. Jadi kita bisa lihat di sini sinoptik ya, berarti di sana peristiwa itu dicatat. Oke, kemudian misalnya call of ini ya, apa namanya, for disciple, pemanggilan ini yang murid-murid yang 4 orang itu cuma dicatat ada di Matius, Markus misalnya. Kemudian event at Kapernaum ya, kejadian peristiwa di Kapernaum adanya di Markus dan ada di Lukas gitu ya. Kemudian seterusnya itu misalnya ada preaching tour itu ada di 3 ya, Matius, Markus, dan Lukas. Kemudian the leper ya, ini yang lepra itu ya, kusta itu ya. Itu juga ada dicatatnya cuma di 2 tradition, Markus, kemudian juga di Lukas. Ya. Kemudian berikutnya
ada lagi itu five occasion of controversy ada di Markus, kemudian ada di Lukas, healing of multitudes ya itu ya penyembuhan ya terhadap yang orang-orang banyak itu ada dicatat di Matius, Markus dan Lukas. Ini jadi tentang penyembuhan itu juga Tuhan menyembuhkan ya, maksudnya peristiwa Tuhan menyembuhkan itu juga dicatat di Matius, Markus dan Lukas. Nah, kemudian pemanggilan terhadap 12 murid Tuhan Yesus itu hanya di Markus dan di Lukas. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada ya. Ini kalau yang 4 ini ya murid Tuhan ya, panggilan terhadap 4 murid Tuhan yang di sini itu dicatatnya di Matius dan Markus. Ini 4 yang dipanggil pertama kali. Tapi kemudian ini calling the 12 yang 12 ini adanya di Markus dan Lukas ya. Nah, jadi kita bisa lihat nanti ini kalau kita membandingkan kita bisa lihat nanti di dalam keunikannya kita akan melihat coba melihat perbedaan yang ada di sana bagaimana nanti kita memberikan contoh. Ini yang kalau persamaan berarti kan sama persis apa yang dicatat. Tapi perbedaan kita nanti baru akan coba melihat beberapa contoh ya, mungkin tidak bisa ambil semua ya. Ibu yang dikasih Tuhan, saya pilihkan beberapa peristiwa yang mungkin kita sudah akrab atau ada peristiwa unik yang bagus berkaitan dengan perbedaan ini kita bisa melihat pesan yang Tuhan mau sampaikan melalui Injil ini apa ya. Jadi sekali lagi ada 3 view yang sama tetapi juga ada uniknya. Berarti ada 3 view lain yang Tuhan memang izinkan boleh ada di sana yang tidak sama gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat berikutnya lagi kita coba telusuri ini ya. Kemudian ada Sermon on the Mount ini khotbah di bukit ya. Ini khususnya kalau yang ini kita bisa lihat ini ada di ini ya. Matius dan kemudian nanti ini ada di Lukas ya. Ya, ini mungkin tidak secara di agak sedikit ini ada perbedaannya ada yang Matius atau yang Lukas ini ya. Ini ada di Matius dan ada yang di Lukas. Kita lihat dicatat di 2 ini. Kemudian lanjutannya adalah bagian bawahnya ini ya. Ini dan seterusnya lah ya. Ini nanti ada perbandingan lainnya. Kemudian kita bisa lihat lagi perbandingan yang kedua itu yang dicatat di dalam persamaan di dalam Injil sinoptik ini yang tidak dicatat oleh yang lainnya ya. Itu ada berkaitan dengan peristiwa yang namanya itu perumpamaan ya. Parabel ya, parabel. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, jadi ini parabel ya. Jadi berkaitan dengan perumpamaan ini hanya ada di Injil sinoptik. Ini ya, perumpamaan parabel ini ya, dicatat di Injil sinoptik gitu ya. Nah, jadi ini di sini dicatat sumbernya kita bisa lihat ini di sana tetap ada yang triple tradition juga tetap ada yang double tradition. Tetapi ini semuanya kalau kita lihat perumpamaan Kristus ini di sini ini dicatat banyak ada di ini ya Injil sinoptik ya parabel. Jadi perumpamaan ya tentang ya ini lamb under a bowl gitu ya. Kemudian ada yang wise and foolish builder ini ya yang membangun itu rumah ya di batu sama yang di pasir gitu ya. Kemudian ada yang ini menabur benih itu ya. Kemudian ada dan seterusnya ya. Ada ragi, kemudian ada harta yang tersembunyi, kemudian ada lost sheep ini ya, domba yang hilang. Kemudian kita bisa lihat juga ada dan seterusnya lah ya. Ini talenta ya, talenta, kemudian dan seterusnya. Ini hanya contoh ya yang coba dipaparkan ya. Nanti kita bisa lihat lagi kalau bagian lainnya kita bisa compare ya berkaitan dengan persamaan parabel ya parabel apa itu perumpamaan yang ada di dalam Injil sinoptik. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa melalui penulisan kitab Injil ya Tuhan memberikan satu kalau kita lihat kenapa hanya di Injil sinoptik ya parabel itu ada. Nah, kenapa hanya ada di Injil sinoptik? Kenapa kemudian di dalam bagian lainnya misalnya di dalam Yohanes itu kemudian Yohanes tidak mencatat gitu ya parabel. Nah, kita bisa lihat Yohanes punya concern yang lain gitu. Yohanes punya concern yang lain. Nanti kita lihat sendiri apa concern Yohanes nanti di Yohanes ya. Yohanes punya keunikannya yang secara total itu berbeda ya. Jadi kalau ini ada secara penulisannya, secara apa yang ditulis, apa yang dibawakan itu banyak yang mirip gitu ya, entah dari 2 atau dari 3-tiganya. Tapi kalau Yohanes itu dari bahasanya, dari mulainya semua sudah beda. Tetapi Yohanes tetap menceritakan tentang itu kehidupan
kematian, dan kebangkitan Kristus. Jadi tetap dia adalah Injil Yohanes. Injil Yohanes. Nah, tetapi uniknya kita bisa melihat bahwa sinoptik ini mencatat tentang parabel, perumpamaan Kristus. Dan di sana semua tersebar ya. Ada yang di 3, ada yang di 2. Jadi kita bisa mengumpulkannya nanti kalau kita kumpulkan ya, itu banyak sekali tentang perumpamaan Kristus ya. Ya, ini bisa menjadi satu khotbah ya sebenarnya kalau ada kesempatan ya, kalau bisa yang seri gitu itu bisa menjadi satu khotbah yang indah ya. Ya, saya dulu punya kerinduan sih tapi belum sempat terwujud ya. Saya kepingin seri khotbah itu tentang perumpamaan Kristus gitu ya, yang ada di dalam Injil. Semua sinoptik khususnya ya. Itu dari awal gitu ya, dikhotbahkan seluruhnya. Tapi itu perlu memang rangkaian yang terus setiap hari karena itu seri kan ya, seri yang panjang. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita lihat ya betapa kayanya itu Tuhan itu boleh menyatakan ya kebenarannya, kemudian firman-Nya dan melalui perumpamaan. Tuhan Yesus berkata ya kepada maksudnya kepada mereka ini akan diberitakan melalui perumpamaan. Itu ada dikatakan ya, dikatakan perumpamaan ya supaya mereka juga katakan yang lucunya begini, supaya mengerti atau supaya tidak mengerti. Biasanya kita kalau diberitahukan untuk perumpamaan kan supaya lebih mudah mengerti. Tetapi justru diberikan kepada perumpamaan itu yang mengerti, yang Tuhan kasih mengerti, yang mengerti, yang Tuhan tidak kasih mengerti, yang tidak mengerti. Bahkan murid-murid sendiri itu masih juga tidak mengerti sampai Tuhan Yesus harus menjelaskan artinya. Ya, nah itu kita bisa lihat di sana. Jadi Tuhan menyatakan, jadi banyak sekali Tuhan memberikan perumpamaan dan secara khusus didokumentasikan di Injil sinoptik. Ya, secara khusus itu didokumentasikan di Injil sinoptik. Nah, jadi kita boleh melihat ada maksud Tuhan. Pasti ada maksud tertentu ya, maksud Tuhan yang Tuhan berikan di sana. Kenapa demikian dan seterusnya. Nah, kita percaya bahwa Allah ingin ya itu dicatat jadi satu di sana dan sekaligus itu boleh mengkonfirmasi bahwa ini kan kisah berkaitan dengan sebuah kisah ini ya, kisah orang apa ya naratif ya. Ya naratif ya. Jadi kalau misalnya naratif itu orang bercerita ya tentang satu, oh ada cerita ini, jangan jadi itu kisah ini menjadi sebuah kisah yang sifatnya nanti menjadi legenda. Ya benar ya legenda ya. Atau mitos maksud saya, mitos ya. Wah cerita itu mitos ini. Oh itu cuma cerita ini. Oh dulu enggak ada itu atau diceritakan oleh murid-murid. Oh ini bukan kisahnya Kristus. Jadi saya melihat tertentu ya di dalam bagian ini, khususnya di dalam parabel ya, perumpamaan. Ini ada satu hal yang Tuhan boleh nyatakan ya. Itu bahwa ini adalah satu ajaran yang Tuhan nyatakan di dalam perumpamaan dan kisah yang nyata dalam perumpamaan itu bukan mitos, tetapi itu memang pengajaran yang Tuhan kasih. Dan juga bukan karangan dari orang lain, bukan karangan dari guru yang berhikmat pada saat itu. Karena ini benar-benar yang pengajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus Sang Mesias. Dan itu dicatat di dalam Injil Sinoptik. Sekali lagi memenuhi satu unsur di sana menurut saya sekali lagi itu supaya sah gitu ya. Perhatikan ya, double tradition 2 atau 3 berarti 2 atau 3 sudah cukup untuk memberikan konfirmasi ya boleh dikasih 3 ya ekstra lah ya 2 pun sudah cukup gitu ya memberikan ekstra. Jadi saya lihat secara ini saya memberikan satu pendapat gitu ya dari sisi saya melihatnya itu ada satu kehendak Allah ya rancangan Allah ya ketetapan Allah lah. Kalau rencana itu bahasa yang lebih pastoral ya. Kalau kita bisa rencana Allah itu kan kita mengerti ya. Bahasa yang lebih hukumnya itu ketetapan Allah gitu ya. Jadi secara hukum kita lihat Allah sudah menetapkan bahwa mesti demikian, mesti demikian. Jadi waktu kita melihat segala sesuatu ya, kita lihat bahwa itu semua Tuhan sudah atur. Tuhan sudah atur ya. Nah, dalam penulisan pun pakai bayangkan loh dalam penulisan kitab suci susunannya bagaimana ini ada jumlahnya sampai begini ya, harus ada yang Tuhan siapkan begini ya 2 dan 3 dikonfirmasi oleh beberapa penulis begitu. Itu pun menjadi satu hal yang saya melihatnya Tuhan concern ya, Tuhan mau itu dimasukkan di sana. Ya sehingga itu menjadi satu hal yang cukup bagi kita untuk boleh melihat ini adalah satu kebenaran yang indah. Ya, ini satu kebenaran yang indah. Nah, baik, saya mungkin sampai di sini saya akan stop share dulu ya. Apakah di antara kita ada yang ingin memberikan ada pertanyaan atau bagaimana? Silakan. Adakah? Silakan.
Malam, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya, Injil Markus ini kan sebagai ditulis paling tua katanya tadi, dijelaskan tadi sama Pak Rosli, terus sebagai patokan gitu ya. Sebagai patokan buat Injil-Injil yang lainnya. Tapi kenapa dalam urutan Perjanjian Baru ditulis sebagai yang kedua, bukan yang pertama? Biasanya kan sesuatu yang paling tua ataupun patokan, setahu saya kan sebagai yang pertama gitu ya. Apa ada aturan-aturan khusus atau gimana yang membuat sebagai pertimbangan yang menjadikan Injil Markus sebagai yang kedua? Cuma saya melihat dalam Injil Matius ini memang penulisannya sangat terstruktur dan komplit gitu. Jadi kelahiran Tuhan Yesus, silsilah dan terakhir gitu. Apakah itu sebagai pertimbangan atau gimana, Pak? Udah, makasih. Iya, sebenarnya ya, kalau secara saya boleh memberikan jawaban langsungnya, sebenarnya sudah dijawab sendiri gitu ya, sudah bagus ya, sudah memiliki satu analisa yang cukup peka ya, cukup bagus ya. Jadi begini, penulisan di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, itu memang bukan, sebenarnya di dalam Perjanjian Lama juga, itu bukan ditulis berdasarkan kronologis waktu. Oh, ini yang paling tua ditulis dulu. Tidak. Ya, tetapi di dalam kanon, kita bicara kanon itu ya, bapak-bapak gereja dan juga para teolog-teolog yang sudah di dalam ini ya, yang Tuhan sudah pilih mereka secara khusus untuk boleh merumuskan ini ya, menemukan mengkanonkan kitab suci itu sedemikian rupa mereka menaruh ya itu kitab-kitab itu supaya itu boleh membawa satu ini ya secara ini mungkin sistematisnya lebih jelas gitu ya, lebih kelihatan sehingga waktu umat Tuhan membaca itu boleh ada satu panduan yang lebih ini kalau kita bilang apa ya lebih kita boleh mengikuti gitulah ya, kita lebih sistematis gitu. Jadi bukan penulisannya bukan berdasarkan ditaruh berdasarkan urutan waktu gitu ya, berdasarkan urutan waktu ya. Nah, tapi sedemikian rupa memang Allah itu sudah pakai supaya kitab itu ada di sana urutannya. Kenapa Matius mesti nomor 1 kemudian bukan Markus ya. Nah, salah satu memang pertimbangan yang boleh dilihat dari sistematisnya adalah itu bisa memberikan satu pengantar ya, ataupun kalau kita bahasa mungkin sudah menyambung dari perjanjian lamanya itu sangat ini ya. Jadi setelah kemudian perjanjian lama selesai waktu masuk ke dalam perjanjian baru, maka di sana dimulai dengan satu hierarki gitu kan ya. Dengan apa itu silsilah ya, satu silsilah dari Abraham gitu ya. Kemudian terus berapa silsilah kemudian sampai kepada Daud kemudian silsilah lagi ya, berapa keturunan gitu kalau nggak salah 14 keturunan lagi sampai kepada Kristus. Jadi itu dibangun sedemikian rupa sehingga waktu kita membaca dari perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru, kita itu dibawa dalam pemikiran satu sistematika berpikir yang sudah baik gitu. Jadi kita bisa mengerti kontinunya itu baik, menyambungnya itu bisa baik gitu ya. Nah, jadi mengapa Matius ditaruh di sana? Saya kira itu satu analisa yang kritis, yang tepat sekali, ya, karena berdasarkan penyusunan itu supaya membantu umat Tuhan, ya, kita para audiens juga kita sekalian membaca itu bisa menyambung dengan baik, gitu ya. Jadi bukan berdasarkan urutan daripada waktu, ya, mana yang ditulis terlebih dahulu, itu ya. Nah, oke, kira-kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Apakah ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi, sekarang saya yang tanya, ya. Ya, sekarang saya yang tanya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada, kalau saya tanya saya mesti nunjuk ya. Tapi jangan deh, siapa aja lah ya yang mau memberikan ini ya, komen ya, boleh ya pertanyaan saya. Jadi saya nggak usah nunjuk dulu lah ya, karena ada beberapa mungkin yang katanya deg-degan gitu ya, kalau harus ditanya ditunjuk jangan saya, kemudian ada yang kemudian saking deg-degannya lift dulu ya, saya juga jadi kurang ini ya, masa lift ya ditanya gitu ya, jangan ya. Jadi saya nggak nunjuk deh ya, supaya jadi semua tetap aja ya,
Jangan ada yang lift dulu ya. Baik. Jadi saya bertanya, silakan rekan-rekan yang mau memberikan ini komen, mau memberikan pendapat, boleh ya. Saya ingin ini juga bisa ada diskusi lah ya. Kita pakai waktu bisa ada diskusi. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita bersama-sama melihat ya. Kalau kita sudah lihat ya bahwa di dalam Injil Sinoptik itu Tuhan ya memakai Injil Sinoptik ini boleh menuliskan adanya, memberikan ya, di sana ada konfirmasi, ada kesamaan yang ada boleh dikonfirmasi oleh dua tradisi ataupun tiga ya, jadi ada di dua kitab ataupun ada yang di tiga kitab ya. Nah sekarang menurut Bapak Ibu sekalian ya, keadaan yang seperti ini ya, kondisi yang seperti ini bagi Bapak Ibu sekalian, ini waktu sekarang sudah mengetahui hal ini, sudah melihat hal ini, itu bagi Bapak Ibu sekalian melihat tentang ya apa itu namanya firman Tuhan yang diberikan kepada kita sekalian, itu apa yang ada muncul di dalam kesan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini ada sedikit mungkin pertanyaan yang sifatnya reflektif ya. Saya sedang bukan hanya mengajar ya, tapi saya ingin kita boleh melihat satu refleksi ya terhadap apa yang kita pelajari. Sebab kalau misalnya tidak ada refleksi itu berhenti cuma sampai pengetahuan. Dengan refleksi kita paling tidak bisa memberikan satu tanggapan, lalu mungkin kita bisa memberikan sebuah ini ya, sebuah komen gitu ya, sebuah juga mungkin analisanya kita terhadap bagian ini yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu harapan saya. Baik, kira-kira itu yang ingin saya tanyakan. Apakah ada yang ingin boleh memberikan tanggapan? Silakan. Siapa saja? Ya, nggak usah tunggu tunjuk ya. Saya tunggu ya. Ada? Saya Pak Rusli. Silakan Pak Buyung. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya melihat ini dari paparan hari ini, saya merasa sangat diteguhkan ya. Injil Sinoptik itu ditulis oleh orang berbeda, oleh orang-orang yang berbeda. Matius berbeda latar belakangnya, Markus sendiri pada waktu itu mungkin apa ya, dia menyatakan diri yang dia lari dengan sampai ketakutan, sampai pakaiannya itu terlepas gitu ya. Kemudian dengan kekasan Lukas, dia bukan sekedar mendengar, mencari, tapi dia menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi benar-benar di antara kita, dia bilangnya kan seperti itu ya. Dia antara kita, kemudian dari saksi, dan itu pun diselidiki dengan seksama oleh Lukas gitu ya. Nah, dari latar belakang yang berbeda dengan cara penulisan mungkin yang gaya mereka masing-masing gitu. Ini menunjukkan saya diteguhkan bahwa ini benar-benar firman Tuhan gitu. Ini peristiwa yang nyata yang ada di dalam kehidupan yang nyata begitu. Bahwa Kristus itu, Tuhan Yesus itu nyata, ada begitu. Itu yang saya dapatkan pada malam hari ini, Pak Rusli. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Buyung ya. Iya. Jadi diteguhkan gitu ya, menjadi satu kalimat artinya kita sekarang gini ya, waktu kita belajar kita menjadi seorang umat Tuhan itu bukan karena kita bisa. Ini saya kira kita semua setuju ya. Bukan karena saya hebat, bukan saya mampu, dan bukan saya yang respon. Tuhan, saya percaya kepadamu, maka saya menjadi orang percaya. Bukan, bukan itu sebenarnya. Ini aja sebenarnya kalimat ini kontroversi, bisa kemudian jadi berdebat banyak. Loh, kalau bukan kita respon, mana bisa? Seakan-akan kalau kita yang respon, itu berarti nanti kalau kita nggak respon, kemudian Tuhan nggak bisa apa-apa. Jadi bukan karena kita berespon ya. Kita boleh percaya itu karena Tuhan itu memberikan klik, ya itu anugerah ya. Kalau bahasa sekarang saya sukanya klik. Kalau enggak klik mata hatinya, pikirannya, hikmatnya, Tuhan enggak klik kan ya enggak mungkin kita bisa percaya. Impossible. Itu impossible. Sebenarnya pekerjaan misi ya atau pekerjaan pemberitaan Injil itu adalah mission impossible. Mission impossible. Ya, tetapi pada akhirnya ya
Kenapa kok mission impossible? Karena kalau Tuhan tidak bukakan anugerah, itu tidak bisa. Tapi akan menjadi possible, ya, karena memang kalau kita diutus pergi ketemu Tuhan, orang yang sudah Tuhan siapkan, ya nanti di sana bukan karena kita hebat ngomong, bukan karena kita pintar bicara dan sebagainya, ya meskipun itu ada bagian kalau kita diberi talenta Tuhan mau pakai kita, tetapi sebenarnya yang paling penting adalah Tuhan yang bukakan, ya Tuhan yang bukakan. Oh, nah, setelah kita boleh percaya, maka saya mau komen berkaitan dengan diteguhkan, ya diteguhkan. Setelah kita boleh percaya, Tuhan kasih anugerah. Nah, bukan berarti terus kita menjadi orang Kristen yang akhirnya apa? Take it for granted. Ya sudahlah, saya sudah percaya kok, cukup. Tahu usah macam-macam lagi, wis pokoknya gini-gini aja lah. Oke, kita baca firman Tuhan yuk, kita baca kitab suci yuk, kita coba renungan yuk, kita coba bersaat teduh, kita ikut PA, kita Bible class, kita apa begitu ya, persekutuan, kita doa. No, enggak perlu lah. Kan itu bukan itu yang menyelamatkan saya. Tuhan sudah kasih saya selamat. Nah, itu justru satu respon yang keliru, ya. Itu take it for granted. Nah, menurut saya juga bisa jadi kemudian menjadi pertanyaan, apakah benar-benar ini menerima anugerah Tuhan? Sebenarnya bisa berpikir begitu. Ya, seharusnya menerima anugerah Tuhan kan bersyukur ya, dan mau mengenal Tuhan. Nah, di sana ada proses yang di dalam poin Calvin itu ya, tulip itu adalah adanya itu ya, progresif itu ya, sanctification itu ya, progresif. Jadi di sana ada proses pengenalan kita kepada Tuhan, pengenalan kita yang mulai Tuhan pakai melalui firman Tuhan, belajar kita diteguhkan. Bahkan saya ya sampai hari ini ya, setiap kali saya membaca firman Tuhan ya, mempersiapkan firman Tuhan, mempersiapkan apapun dari firman Tuhan, saya masih terus diberkati dan diteguhkan ya. Kalimat diteguhkan itu berarti begini. Bukan berarti tidak kuat. Dulu tidak kuat ya, Tuhan kasih kita itu punya iman tidak kuat, bukan. Iman yang diberikan kepada kita itu sekali sampai selamanya kuat ya, Tuhan yang jaminannya Tuhan. Tapi diteguhkan itu artinya sebenarnya apa? Kita boleh lihat kita makin boleh ini pertumbuhan tuh makin dibukakan gitu ya. Makin dibukakan. Nah, sampai kapan? Sebenarnya saya melihatnya Allah itu kan ini ya, maha ya. Maha. Allah itu mempunyai atribut yang sifatnya maha. Ya, saya kalau di kelas katekisasi mengajar doktrin Allah. Salah satunya belajar atribut Allah, yaitu maha. Nah, kalau bicara soal Allah yang maha, kita harus lihat bahwa sebenarnya pengenalan kita kepada Tuhan tidak akan pernah itu selesai. Sekali lagi, pengenalan kita akan Tuhan tidak akan pernah selesai. Jadi setelah kita boleh dikasih anugerah menjadi anak Tuhan, maka pada saat itu dan seterusnya kita mulai akan menikmati ya, yang sifatnya itu tidak pernah akan terus itu kelimpahan itu diberikan Tuhan. Kita akan terus wow ya, kalau bahasanya anak-anak remaja wow ya, terus wow. Setiap kali ini wow gitu terus saja ya di seumur hidup. Nanti sampai di sorga tetap wow, karena di sana kita boleh melihat di dalam Allah yang begitu indah, begitu sempurna, begitu ajaib, begitu mulia. Nah, itu akan membuat kita itu makin wow dan akan terus. Ya, jadi maka kita lihat di sorga itu adalah tempat yang mulia dan di sana akan ada satu ini kalau kita bicara kebahagiaannya akan terus menerus, bukan stuck ya, tetapi dia akan di dalam kelimpahannya ya, karena Allah kita adalah Allah yang maha. Oke, thank you Pak Buyung untuk bagian ini. Saya bersyukur ya untuk hal ini. Jadi semoga kita juga boleh diteguhkan. Oke, mungkin ada rekan lain, silakan yang mungkin ingin juga memberikan komen sedikit, mungkin respons, tanggapan di dalam refleksi berkaitan dengan hal ini. Ya. Atau mungkin ada yang saya ingin tahu mungkin ya, apakah ada di antara kita ya yang melihat bahwa Injil ternyata penulisan di dalam kitab Injil ini ada ya, maksudnya itu yang Tuhan, maksudnya yang Tuhan nyatakan di dalam kitab Injil ini ada satu bagian yang ditulis itu sama begitu berulang kali di dalam Injil sinoptik ini. Nah, selama ini saya kurang memperhatikan loh. Saya kira itu memang dari sumber yang berbeda. Saya kira itu mungkin orang yang berbeda dan sebagainya. Ya, saya kira seperti itu gitu ya. Tetapi kita mungkin melihat bahwa oh ternyata ini ada kaitannya nih antara Matius, Markus dan Lukas ya, ketika mereka boleh di sana menuliskan satu
peristiwa event yang sama atau bahkan satu kalimat pengajaran yang sama, ya ternyata itu ada satu kaitan yang sangat erat ya di dalamnya. Nah, mungkin berkaitan dengan ini ada yang kalau berkaitan dengan ini silakan ada yang mau memberikan respon silakan. Ada atau yang lain terserah apa aja ya. Adakah? Kalau sudah ada Bapak, mungkin Ibu sekarang. Ada kaum ibu yang berani untuk memberanikan diri, ya, mengajukan diri, ya, mengajukan diri. Ada? Ibu-ibu banyak di sini. Ya, saya tadi bilang nggak boleh nunjuk, ini saya tergoda untuk menunjuk, tapi saya tetap aja harus tidak menunjuk ya. Ada yang sendiri dengan sendirinya boleh memberikan satu respons, ya, mendapatkan satu apa ya, mungkin yang ingin dibagikan lah ya, setelah boleh mendengarkan ya di dalam pendahuluan ini. Tidak ada? Saya, Pak. Oh, silakan Monik. Thank you. Saya melihat suatu keyakinan bahwa Alkitab ini karena sebagai suatu kebenaran yang sah karena adanya penulisan yang sama oleh 3 rasul ini. Jadi saya melihat begitu Tuhan itu hebat gitu. Sampai memikirkan apakah seperti itu, maksudnya sampai memikirkan mungkin keraguan manusia ataupun karena dosa manusia sehingga Tuhan ingin menunjukkan bahwa ini loh kebenaran yang benar yang tidak bisa diganggu gitu. Maksudnya yang tidak akan gimana ya? Maksudnya suatu ya yang sah, yang sejati, yang tidak bisa ditentang oleh orang karena ini sudah ditulis oleh 3 orang yang sama. Jadi mungkin saya melihat Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa kamu nggak boleh ragu lagi, kamu nggak boleh tidak percaya lagi karena ini loh, ini ada suatu bukti nyata bahwa 3 orang sudah menuliskan hal yang sama. Itu Pak, saya cuma menyadari suatu keyakinan Alkitab sebagai kebenaran yang sejati. Udah Pak, makasih. Nah, terima kasih untuk Ibu Monika ya. Nah, jadi sekali lagi ya, sebenarnya kita waktu melihat hal ini, kita boleh melihat bahwa Allah itu mengerti ya akan keraguan kita. Ya, manusia itu bisa ragu, tetapi sekali lagi sebenarnya apakah keraguan kita itu kemudian yang menyebabkan Tuhan, oh karena kita bisa ragu, maka Tuhan ya udahlah, Tuhan harus kasih ya, Tuhan harus kasih ini bukti supaya kau nggak ragu. Nah, saya coba bagian ini komen ya, kita pikir bersama ya. Karena memang ada benarnya, Tuhan tahu manusia ini ada keraguan. Ya, sebenarnya pada saat ini ditulis demikian ini juga untuk kebaikan kita, supaya kita juga akhirnya lihat, oh ya kita diteguhkan kembali ya, kita bersyukur ya akan hal ini dan seterusnya gitu ya. Jadi kita boleh dikuatkan, kemudian kita lihat wah Alkitab ya firman Tuhan. Nah, tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah gini loh, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan, maka dia akan pada dirinya itu akan menjadi bukti. Gitu ya. Jadi bukan gini, buktikan kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan baru saya mau percaya. Nah, ini sedikit ini bicara doctrine of scripture ya, berita tentang Alkitab ya. Nah, sebenarnya ini doktrin-doktrin dasar ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti saya sih rencana setelah selesai dari seluruh pembahasan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nanti kita akan membahas secara doktrin dasar ya, secara sistematika teologi itu kita akan bahas itu secara sistematika doktrin ini gitu ya. Jadi saya ada mempersiapkan ke sana, tapi di dalam pembahasan secara urut ini ya saya menyisipkan pelan-pelan gitu ya. Ada yang berkaitan dengan ini, saya mau singgung sedikit tentang doktrin Alkitab. Jadi seringkali orang bilang begini, buktikan dulu kepada saya bahwa saya mau percaya. Kalau Alkitab itu benar, buktikan dulu. Ya.
baru saya percaya. Ini salah. Ya, bahkan nanti kalau diteruskan itu, kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, buktikan dulu apa buktinya kalau dia Tuhan. Maka kita kemudian sibuk sebagai orang-orang, oh kita buktikan Yesus adalah Tuhan. Nah, kita membuktikan ya, kasih banyak sekali. Ini coba lihat, oh ya dia ini, dia kemudian di dalam sejarah dia hadir, kemudian benar-benar kematiannya ini dia terjadi, ada dicatat ini. Kemudian di sini kemudian bangkit, yang seterusnya ada saksi berapa, itu semua dituliskan untuk menjawab pertanyaan itu. Bagus tidak? Ya saya tidak menolak itu, tetapi prinsipnya bukan menemukan ini untuk melihat, oh karena ini maka dia Tuhan. Karena ini maka dia baru adalah Mesias. Karena ini Alkitab baru firman Tuhan. Itu salah kesimpulannya. Harus dimulai dengan satu adalah karena Yesus itu Tuhan. Maka seluruh bukti itu pasti akan membuktikannya. Bukan karena ada bukti baru dia Tuhan. Bukan itu. Ya, karena dia Tuhan, maka seluruh hal itu akan mengkonfirmasi itu akan ada dan sendirinya. Demikian juga firman Tuhan. Ya, jadi karena ini adalah firman Tuhan dan kebenaran, maka dia akan menyatakan, akan menghadirkan seluruh, bahkan dia akan membuktikan keabsahannya. Ya, dia akan membuktikan keabsahannya. Jadi di satu sisi kita melihat dari sisi ini lebih teguh ya, bahwa Allah dari sejak awal sudah menyatakan ini firman Tuhan. Karena firman Tuhan, maka Tuhan juga menyatakan seluruh keabsahannya itu boleh dihadirkan, khususnya di dalam Injil ini ya dinyatakan. Nah, sehingga kita boleh, akhirnya baru kita melihat dari perspektif kita bersyukur sekali. Kita yang lemah, kita boleh dikuatkan. Kita boleh lihat, oh ini benar-benar adalah firman Tuhan. Nah, tapi saya ingin mengajak kita melihat bahwa satu payung yang lebih besarnya adalah karena memang Alkitab itu adalah firman Tuhan, maka sebenarnya nanti semua bukti itu pasti akan hadir dan mendukung. Gitu ya. Jadi bukan nunggu bukti dulu baru kita ya. Nah, kalau di dalam dunia ini kita selalu diajar untuk nunggu bukti dulu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Di satu sisi itu sepertinya benar ya. Ayo buktikan dulu baru saya mau. Tapi di dalam bagian ini ya mungkin ini bisa menjadi juga satu perdebatan sendiri. Ya, tapi saya sih bukan nggak setuju nggak ada bukti. Ya, saya sih lihat di dalam platformnya. Kalau itu satu hal itu adalah kebenaran, Allah adalah kebenaran, firman Tuhan itu kebenaran, maka bukti itu pasti ada kok. Nah, tapi jangan kita membaliknya. Saya baru mau percaya kalau begini. Saya baru mau percaya kalau itu bisa saya terima. Saya baru mau percaya kalau saya bisa mengerti. Maka sebenarnya kalau kayak gitu mungkin bisa jadi orang itu nggak percaya karena anugerah belum datang. Ya, anugerah belum datang. Nah, sekarang kita kalau mau bicara sedikit ya, ini saya agak extend, mungkin agak keluar konteks sedikit ya, extend. Itu sebenarnya kita lihat ya, di dalam kita bisa melihat ya, orang-orang itu ya, yang bahkan yang tidak mengenal Tuhan, kita bisa lihat orang bilang, oh, kalau kita punya satu moral yang baik, gitu ya, itu kan ada wahyu umum ya. Salah satu wahyu umum itu kan hati nurani, conscience ya, conscience, hati nurani. Wahyu umum itu ada alam semesta, ada sejarah, dan juga ada hati nurani. Nah, kalau kita melihat hati nurani ya, hati nurani itu adalah bisa menentukan. Tuhan kasih hati nurani, orang masih bisa tahu gini loh. Oh ini oke lah, ini baik lah. Oh ini tidak baik. Oh ini bagaimana, ini bagaimana. Nah begitu ya. Jadi itu bisa menunjukkan bahwa seakan-akan itu moral itu baik. Ada moral di sana. Nah kita lihat ya, banyak sekali orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, khususnya adalah iman Kristen gitu ya, belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Moralnya baik enggak? Baik ya. Bahkan bisa lebih baik ya dari yang lain. Baik sekali moralnya. Nah, tetapi herannya, moral yang baik itu, tapi itu enggak cukup buat mereka, ya. Untuk boleh itu kan baru wahyu umum. Tidak membawa mereka kenal Sang Mesias Juru Selamat. Karena apa? Enggak ada anugerah. Ya. Mereka bisa stick sama moral, tapi mereka enggak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, di sana kita lihat ya, sekali lagi itu adalah sebuah anugerah Tuhan ketika kita boleh dibukakan dan kita mengerti Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, ini juga sebuah anugerah. Karena kalau kita enggak punya satu presaposisi ini, menerima satu presaposisi Alkitab ini adalah firman Tuhan, maka sebenarnya itu kita adalah orang-orang mungkin yang belum bisa menerima seperti itu boleh dikatakan, atau sebaliknya gini, kita bisa menerima itu karena kita sudah menerima anugerah Tuhan. Ya, kalau kita tidak ada anugerah Tuhan, tidak bisa menerima seperti itu, bahwa Alkitab adalah
firman Tuhan. Karena banyak orang menentangnya kok. Itulah cuma catatan, itulah cuma buku seperti yang lain, itulah cuma kumpulan-kumpulan yang buat juga manusia. Bagaimana kamu kok bisa menerima itu Alkitab adalah firman Tuhan? Ya, maka Cornelius Van Til, ya, Cornelius Van Til salah satu apologetika di dalam presa posisi yang dia pegang presa posisi ini khususnya berkaitan dengan kebenaran ya firman Tuhan itu dia selalu membangun ya kebenaran ini adalah dia pegang itu Alkitab adalah firman Tuhan itu menjadi presa posisi. Kalau kita mau bicara dengan orang lain, kita harus bawa mereka ke platform kita, bukan kita bawa ke platform dia. Kenapa demikian? Karena kita percaya ada anugerah Tuhan. Kalau mereka tidak masuk ke platform kita, berarti mungkin pintu anugerah belum dibukakan. Tapi kita jangan sampai geser. Jangan sampai geser platform kita ikut platformnya dia. Ya, ini satu hal dari Van Til yang saya boleh diberkati. Jadi setiap kali kita melihat ya, kita boleh mengerti, oh Yesus Kristus adalah Tuhan. Wah, Tuhan menyatakan Injilnya dengan ajaib sekali sebagai firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita melihat semuanya ini sebagai satu karya Tuhan yang indah ya bagi kita. Ini karena apa? Karena kita sudah menerima anugerah Tuhan. Tanpa grace of God, tidak ada satu orang pun bisa kemudian memahami keindahan ini. Ya, saya kira mungkin itu sedikit itu komen saya terhadap yang tadi yang boleh Monik katakan ya. Oke, ada lagi? Satu lagi kalau ada, silakan. Satu lagi. Kalau sudah tidak ada, saya tunggu satu lagi. Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, nanti saya akan memberikan summary. Satu lagi, silakan. Ya. Malam Pak Rusli. Oh, malam, Ibu Lis, silakan. Ya, sehingga boleh dikatakan di sini bahwa tanpa kita melihat mukjizat, kebenaran Allah itu tetap ada ya Pak. Begitu ya Pak Rusli. Iya. Tanpa kita melihat mujizat, kebenaran Allah tetap ada. Betul sekali, Bu Lis. Jadi jangan tunggu lihat mujizat baru percaya. Oke ya, bisa mengerti ya. Jangan tunggu mujizat baru percaya. Mujizat yang paling besar itu sebenarnya bukan orang sakit sembuh, orang miskin kaya, bukan itu. Buta melihat, ya, apalagi kemudian mati, kemudian dihidupkan kembali misalnya ya. Itu bukan mujizat yang terbesar. Mujizat yang terbesar itu adalah ketika kita ini loh dapat anugerah Tuhan. Waktu kita mendapatkan anugerah Tuhan, heran loh, yang terjadi apa? Waktu kita sakit tidak sembuh, tetap setia. Waktu kita mungkin jadi orang Kristen yang berjuang mati-matian, masalah datang setelah mati, iman tambah kuat. Itu mujizat loh. Kita kadang menunggu mujizat itu yang gini, sakit sembuh, kemudian miskin kaya, sebuah lancar, ada masalah kemudian beres. Itu mujizat, didoakan. Bahkan dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus, semua problema hilang seketika, kalah. Ya, segala kutuk dihancurkan. Saya kira belum mengerti dengan tuntas. Tuhan berkarya macam-macam caranya. Ya, kadang kita heran sekali ya. Kalau lihat ada orang ya, kalau misalnya dia di dalam situasi yang penuh dengan kesulitan. Salah satu misalnya kita lihat itu Fanny Crosby. Yang saya suka sekali pakai ya. Fanny Crosby itu saya senang sekali. Karena dia itu yang saya kalau di dalam KKR ya, saya senang sekali menyanyi lagu salibnya, salibnya selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Itu Fanny Crosby. Fanny Crosby itu buta loh, nggak bisa lihat. Tapi Tuhan pakai orang yang buta ini tulis satu kalimat yang sangat indah. Saya selalu tersentuh nyanyi lagu. Dia bisa lihat salib Tuhan itu mulia. Orang tidak bisa lihat salib Tuhan mulia ya. Dan banyak orang itu hina salib Kristus. Ya, salibnya bukan cuman sementara loh, selamanya mulia. Dosaku disucikan. Itu mujizat. Ya, di atas kayu salib ya, kalau kita mau ketemu mujizat, Tuhan Allah tidak memberikan Yesus Kristus mujizat sehingga Kristus kemudian turun dari salib. Tidak, tergantung anak tunggal Allah mati di atas kayu salib. Tetapi itulah mujizat yang paling besar karena engkau dan saya dipulihkan. Engkau dan saya boleh menjadi umat Allah secara sah. Secara sah. Karena Allah bukan hanya kasih, tetapi Allah adalah adil dan kudus yang membayar harga yang sangat mahal, harga yang sangat besar itu ya. Bahkan tidak bisa dinilai dengan uang, dan bisa dibeli. Supaya engkau dan saya boleh kembali menjadi ditebus menjadi miliknya. Begitu ya, Ulis ya.
Ya Pak, terima kasih Ya. Pak. Jadi kita bersyukur ya, kita sekarang semua orang yang sudah mengalami mujizat. Jadi kita sekarang kalau ada dalam kesulitan, kita jangan kemudian menjadi kecewa, tapi kita sandar Tuhan, kita percaya ya bahwa Tuhan menyertai kita dan kita boleh terus mengiring Dia karena kita tahu Tuhan boleh pakai hidup kita, boleh menjadi saksi bagi orang lain. Nah, itu menjadi mujizat bagi orang lain. Ya, saya bersyukur. Baik, saya akan membuat kesimpulannya untuk malam hari ini. Jadi melalui saya share screen, saya ada kasih 3 kesimpulan. Bentar ya. Bentar, sorry. Oke, share screen. Share screen. Bentar ya. Oke, ini ya, share screen. Oke. Ya, jadi kesimpulan kita hari ini kita boleh lihat ya di dalam pendahuluan ketika kita belajar tentang Injil Sinoptik, kita bisa melihat yang pertama, kita bisa melihat satu hubungan yang kuat antara pesan dan yang dengar. Ya, pesan berarti yang memberikan pesan yang Tuhan pakai, yaitu khususnya dalam hal ini adalah yang tercatat ya kontennya yang ada di dalamnya Injil itu sendiri tentang kehidupan, tentang kematian dan kebangkitan Kristus ya, seluruh pengajaran Kristus waktu ia ada di tengah dunia ini. Pesan itu semuanya itu adalah satu pesan yang indah, yang kuat, yang kaitannya dengan pendengarnya ya, dengan audiensnya. Jadi kita bisa lihat di sana bagaimana para penulis itu menghadirkan bahwa yang Kristus yang mengajar dan kebenaran di dalam pengajarannya dan kepada siapa ia mengajar itu semua boleh dinyatakan, sehingga kita boleh lihat ada satu relasi yang kuat di dalam Injil Sinoptik itu kita boleh temukan di sana ya, adalah relasi yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita boleh melihat bahwa Injil ya itu dibangun di antara satu sama lainnya, itu di antara Injil yang ada itu ya, itu saling berkaitan dan itu meneguhkan, confirm ya, meneguhkan berarti mengkonfirm, memperjelas berarti clarify ya. Jadi waktu kita lihat satu sisi kita bisa lihat bagian yang kurang jelas, kita bisa lihat di bagian yang lain ya, selain mengkonfirm juga mengklarify ya kehidupan Kristus yang terdokumentasi dan kebenaran teologis sesuai dengan yang diajarkannya. Ya, kemudian yang ketiga kita bisa melihat bahwa penulis Injil itu memberitakan sebuah berita dengan satu konsistensi dan koherensi. Ya, menjadi satu keseluruhan yang indah, satu kesatuan Allah. Kenapa? Ini menyatakan satu kebenaran ya. Ini bukan membuktikan ya, tapi ini semua hanya menyatakan sebuah kebenaran bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Bahwa apa yang Allah nyatakan melalui Injilnya ya, bahwa Injil itu adalah satu kabar sukacita yang boleh membawa kita berjumpa dengan Tuhan ya, yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang demikian, ini adalah summary yang saya boleh sampaikan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Pak Richard. Baik, terima kasih buat Pak Rusli yang sudah